You don't fucking belong here. Really? Halo kalian semua, apa kabarnya? Saya doakan semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki dan diberikan umur yang panjang. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Urban Justice. Film ini sendiri dibintangi aktor kawakan Steven Seagal yang berperan sebagai seorang mantan ketua gangster yang kembali membrutal setelah kematian putra tercinta. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film terlihat seorang polisi bernama Max yang hidup bahagia bersama istrinya. Namun dia harus bertugas di sebuah kota dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Siang itu dia sedang berpatroli di wilayahnya dan tak sengaja melihat dua polisi yang sedang bertransaksi narkoboy. Max mencoba memotret itu sebagai barang bukti. Namun sialnya kedua polisi tersebut melihat aksi Max dan dia pun kabur dari sana. Pada malam harinya Max mencoba mengenali pria yang bertransaksi dengan polisi tadi siang. Sayangnya dia hanya bisa melihat tangan orang tersebut. Tak lama kemudian Max mendapat telepon dari informannya untuk menemuinya di suatu tempat terkait kasus yang sedang dia tangani. Namun sesampainya di sana Max ditembak oleh orang yang tak dikenal. Singkat cerita, prosesi pemakaman Max pun dilaksanakan. Terlihat ayah Max yang bernama Simon datang ke sana. Di sana, istri Max mengatakan kalau kemungkinan besar Max dijebak dan lalu dihabisi. Karena saat ini Max sedang menyelidiki kasus keterlibatan polisi dengan pengedaran narkoba di wilayahnya. Mendengar hal tersebut tentu membuat Simon sangat geram. Dan dia memutuskan untuk menetap sementara di kota tersebut. Tentu saja untuk mencari pelaku dalam pembunuhan anaknya. Simon, the police say it was a random gang shooting. Dia sengaja menyewa penginapan di lingkungan yang rawan tindak kekerasan. Di sana dia dilayani pemilik penginapan bernama Nadia. Saat Simon keluar untuk mengambil barang di mobil, Simon dihadang dua preman dan inilah yang terjadi. Setelah itu Simon memeriksa berkas kasus yang ditangani anaknya. Di sana dia menemukan kartu nama dan nomor telepon seorang detektif bernama Frank. Saat itu juga Simon mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan detektif Frank. Di sana Simon bertanya tentang kelanjutan kasus kematian anaknya. Lalu Frank mengatakan kalau tim penyidik belum menemui titik terang siapa pelaku pembunuhan Max. Kemudian saat Simon bertanya apakah Frank mengenal Max, Frank menjawab kalau dia belum pernah bertemu langsung dengan Max. Mendengar itu membuat Simon yakin kalau Frank sedang berbohong, karena nomor telepon dan kartu namanya ada pada berkas milik Max. Dari sini Simon mulai curiga kalau Frank pasti ada hubungannya dengan kematian anaknya. As I explained to your wife, You mean my ex-wife? good news is that's down 6% from the year before. Pada malam harinya, seorang pria bernama Gary mendatangi Simon di penginapannya. Ternyata Gary adalah mantan informan Max. Di sana Simon meminta bantuan Gary untuk mencari tahu pelaku pembunuh anaknya. Namun Gary menolak karena dia tidak ingin bernasib sama seperti Max. Couple questions, man. I heard you was asking about Mac. Tak lama setelah Gary pergi, Simon kedatangan tamu yang tak diundang. Dan inilah yang terjadi.
Simon dengan mudah mengalahkan mereka semua. Fucker, don't forget that. Scene berpindah kepada seorang ketua gangster bernama Armand Tucker. Di sana dia membunuh rekan bisnisnya dengan sangat brutal hanya karena banyak omong. Tak lama kemudian Frank datang ke sana. Karena ternyata Frank adalah rekan bisnis Armand. Lalu datang anak buah Armand yang babak belur setelah dihajar Simon. Di sana terlihat Frank yang gugup karena khawatir Simon akan mengganggu bisnisnya. Namun Armand yang tidak mengenal Simon tentu tidak khawatir akan hal itu. Remember Scarface, motherfucker? Look at you now. I'll keep you informed. Keesokan harinya Simon menemui Gary untuk membahas terkait kematian anaknya. Di sana Gary menceritakan mengenai El Chipo, seorang ketua gangster yang ia curigai terlibat atas kematian Max. Dia juga memberikan alamat sebuah klub malam tempat yang biasa El Chipo datangi. Look, he's Mexican. He got a club on Slauson called. Setelah itu terlihat Gary yang dihampiri kakaknya Isaiah yang merupakan anak buah Armand. Di sana Isaiah melarang Gary untuk berhubungan lagi dengan Simon. Karena kalau Armand sampai tahu, Gary dan Isaiah pasti akan dihabisi. Pada malam harinya Simon mendatangi bar yang dimaksud. Dan akhirnya Simon bertemu langsung dengan El Chipo. Di sana El Chipo mengatakan kalau dia tidak ada hubungannya dengan kematian Max. Tapi El Chipo yakin kalau ini pasti ada hubungannya dengan kelompok Armand. Pada keesokan harinya Simon dihadang oleh anak buah Armand. Dan aksi kejar-kejaran diwarnai dengan tembak-tembakan pun terjadi. Setelah berhasil dilumpuhkan, orang itu mengaku kalau dia disuruh oleh Armand, seorang ketua gangster yang diceritakan oleh El Chipo. Setelah itu, Simon melihat Gary yang sedang dipermainkan gangster kulit putih. Seketika itu, Simon menghajar mereka semua. Lalu Simon yang merasa dipermainkan Gary bertanya di mana markas kelompok Armand. Tapi Gary tak mau menjawab karena takut kakaknya yang bekerja pada Armand dapat masalah. Namun diam-diam Simon menempelkan alat penyadap suara ke dalam tas Gary. Kemudian Gary menghubungi Isaiah terkait Simon yang sedang mencari Armand. Dari percakapan tersebut, Simon mendapat informasi saat Isaiah mengatakan kalau nanti malam dia akan mengawal Armand melakukan transaksi di suatu tempat. Pada malam harinya, Simon mendatangi tempat tersebut. Di sana dia melihat Armand dan Frank mengawasi El Chipo yang sedang melakukan transaksi. Kemudian Frank menembaki mereka semua dengan sangat brutal. Lalu mereka mengambil narkoboy serta semua uang yang ada di sana. Sebelum mereka pergi, Simon berhasil menempelkan alat pelacak di bawah mobil Armand. Kemudian dia kembali ke penginapan. Dan dari alat pelacak tersebut, dia melihat kalau kelompok Armand sedang menuju ke tempatnya. Lalu Simon menyuruh Nadia masuk, sementara dirinya akan menghadapi mereka. Terjadi aksi tembak-tembakan yang sangat sengit sebelum akhirnya polisi datang yang membuat Armand dan anak buahnya pergi dari sana.
Esok harinya Simon kembali ke rumah Gary untuk mencari tahu markas kelompok Arman. Namun di sana ada Isaiah dan anak buahnya hingga inilah yang terjadi. Akhirnya Gary mengatakan kalau pembunuh Max adalah Frank. Dikarenakan Max telah mengantongi bukti kalau Frank terlibat dengan jaringan narkoboy. Talking about how they gonna eliminate Max, man. Short just shot him. Di sisi lain terlihat Arman sedang melakukan transaksi dengan ketua gangster bernama John. I wouldn't touch that till I see some money. Tak lama kemudian Simon datang ke tempat itu dan menghabisi penjaga di luar. Satu persatu anak buah Arman dihabisi. Hingga akhirnya Simon berhadapan dengan Frank. Setelah Frank tewas, Arman datang hendak menembak Simon. It's to a gunfight. I am. Namun Simon tidak membunuh Arman karena target Simon sebenarnya hanyalah si Frank. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.